Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa latihi wa dhurriyyati wa ali baitihi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa abina sayyidatina Hawa wa lisairil anbiya wal mursalin syuhada as-salihin wal ulama'il amilin wal liyail arifin wal malaikatil muqarrabin wal jambil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan walidaina wa muallimina wa farallahu lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati Al-Imam Yahya bin Syarfuddin An-Nawawi radhiyallahu an. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani qawaidul islami. An Umar radhiyallahu an aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyabi sadidu sawadis sya'ri la yura alai asarus safari wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmal akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal auratal alata ri'a as-sa'i yatatawwaluna fil bunyan summa talaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar atadri man as-sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Para santri, wali santri dan pemirsa, hadis ini yang kedua dari kitab Arba'in Nawawi ini ada sebuah cerita. Ada ketika Nabi bersama dengan para sahabat, dan ini tradisi Nabi biasa duduk-duduk dengan para sahabat, berbincang dengan banyak hal. Kemudian juga sering Nabi menyampaikan ayat yang diturunkan kepada beliau, atau juga menyampaikan hadis-hadisnya. Ya, mendadak datang seorang laki-laki yang bajunya putih dan rambutnya hitam, dan tidak tampak sama sekali bekas perjalanan. Yang kedua, para sahabat yang hadir pada saat itu tidak ada satupun yang mengenalnya. Ini keanehan pertama. Di padang pasir itu jarang tumbuhan, debu bertebaran.
sehingga tidak mungkin ada orang yang berjalan agak jauh tanpa ada debu di bajunya dan rambutnya. Orang ini tidak dikenal oleh para sahabat, tapi bajunya tampak bersih dan putih, rambutnya hitam. Sama sekali tidak ada debu yang menempel di baju dan rambutnya. Kemudian keanehan yang kedua, laki-laki ini menempelkan dua lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan dua tangannya di atas paha Nabi. Jadi para sahabat bertanya-tanya lagi, siapa dia? Sedangkan para sahabat kok sedekat itu memandang saja. Ini para sahabat tidak berani. Kemudian yang ketiga, orang ini bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, kabarkan tentang aku, ajarkan tentang aku, tentang Islam. Kemudian Nabi menjawab bahwa Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan berhaji jika memiliki kemampuan. Kalau orang itu berkata, sadaqta, engkau benar. Dia bertanya, orang yang bertanya mestinya tidak tahu. Tapi setelah dijawab, dia mengatakan, engkau benar. Ya, ini keanehan laki-laki ini. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Para sahabat yang hadir itu bingung. Apa? Karena orang ini bertanya, kemudian justru setelah dijawab membenarkannya. Kemudian orang laki-laki itu bertanya lagi tentang iman. Maka Nabi menjawab bahwa iman itu adalah kamu iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, dan iman pada hari akhir, dan juga kalian beriman dengan qadar, baiknya qadar dan buruknya qadar. Sekali lagi laki-laki ini kemudian membenarkan. Kemudian laki-laki tadi bertanya lagi, ajarkan kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, ihsan itu bahwa kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah adalah melihat kamu. Kemudian sekali lagi orang laki-laki ini bertanya lagi tentang hari kiamat. Kemudian Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian orang tadi mengejar lagi, kalau begitu ajarkan tentang tanda-tanda kiamat itu. Kemudian Nabi menjawab bahwa ketika seorang budak melahirkan tuanya, dan orang-orang yang miskin, fakir, penggembala kambing, ya, yang miskin mendadak menjadi kaya dan bagus-bagusan, tinggi-tinggian dalam hal bangunan. Kemudian dia diam. Kemudian kami diam beberapa saat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Umar, atadri man as-sa'il? Hai Umar, apakah kamu mengetahui siapa yang tadi datang kemudian bertanya? Kemudian Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu alam. Rasul, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya yang datang tadi adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Rawah menceritakan hubal hadis Muslimun, Imam Muslim. Para santri, wali santri dan pemirsa, dari hadis ini bisa
kita ambil pelajaran, ya. Yang pertama adalah tentang tentang Islam. Yang kedua tentang iman. Yang ketiga tentang ihsan. Kemudian selanjutnya tentang hari kiamat, khususnya tanda-tanda kiamat. Kita harus mengetahui ini, dan kalau perlu menghafalnya. Kita sudah berislam, maka masuk Islamlah dengan sempurna. Kita harus mengetahui rukun Islam itu apa saja, dan apakah kita sudah menerjemahkan, melakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, ya, tidak ada Tuhan atau orang yang berkuasa sekuasa Tuhan, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus menjadi pondasi. Ya, dikatakan di dalam hadis qudsi, la ilaha illallah itu adalah bentengku. Barang siapa yang masuk di bentengku akan selamat dari adabku. Dan bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Yang ketiga memberikan zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah pergi haji ketika kita cukup punya kemampuan. Para santri, wali santri dan pemirsa, 5 rukun Islam ini harus kita pelajari, harus kita kerjakan dengan ilmu, harus kita kerjakan dengan sangat sungguh-sungguh, harus kita lakukan dengan maksimal agar Islam kita dari waktu ke waktu kafah, sempurna. Itu yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang tadi bertanya lagi tentang iman. Nabi menjawab bahwa iman itu adalah kamu beriman kepada Allah. Iman itu adalah membenarkan di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, melakukannya dengan anggota badan. Maka pertanyaannya, apakah iman kepada Allah ini menginspirasi seluruh aktivitas amaliyah di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik saat kita bersama orang banyak atau pada saat kita sendiri, pada saat kita di rumah atau pada saat kita di dalam perjalanan. Ini yang penting. Yang kedua adalah iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada rasul-rasulnya. Tentu saja yang rasul pamungkas yang tidak ada, Nabi dan Rasul sesudahnya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iman juga kepada hari akhir. Yang terakhir, kita beriman dengan qadar, baik buruknya qadar sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, apa ihsan itu? Ihsan adalah ketika kalian beribadah, seakan-akan kita hadir di hadapannya,
melihat kehadirannya. Kalau itu belum bisa kita saksikan dengan mata hati, yakinlah di dalam hatimu bahwa Allah melihat dirimu, melihat apa yang ada di dalam sanubarimu, melihat pengkhianatan matamu, melihat segala detak jantungmu. Maka pastikan setiap saat apa yang kalian lakukan adalah baik dan menuju ridho Allah, karena dipastikan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam kita beribadah. Kemudian 3 hal ini, Islam, iman, dan ihsan, ini adalah agama. Maka ketika kita menyebut apa agamamu, agama saya adalah Islam, maka berislam itu ya rukun Islam, rukun iman, dan juga ihsan. Para santri, wali santri, dan pemirsa, yang terakhir adalah tanda-tanda kiamat, yang diantaranya yang seperti itu ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kalau banyak budak melahirkan tuannya, banyak budak yang dinikah ya oleh tuannya, atau mungkin banyak pembantu, banyak budak yang melahirkan raja-raja yang kemudian ibunya tetap menjadi orang biasa, bahkan kemudian dijual belikan. Sang raja kemudian membeli budak yang ternyata adalah ibunya sendiri. Ketika itu terjadi, itulah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Yang kedua, Nabi menjelaskan kalau ada orang yang miskin, pekerjaan sehari-hari adalah penggembala kambing yang kemana-mana tidak pernah memakai sandal karena miskin, mendadak dia menjadi kaya karena berbagai sebab. Pada saat kaya, dia membuat rumah yang sangat indah, ya, berlomba dalam keindahan rumah, berlomba dalam tinggi-tinggian rumah. Dari hadis ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa malaikat memanggil Nabi kita itu dengan sebutan Muhammad, sebutan Muhammad. Barangkali sebutan ini dilakukan sebelum turun ayat Bismillahirrahmanirrahim, la taj'alu du'a'ar rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Kalau kita memanggil Muhammad, ya jangan seperti manggil teman kita. Maka bagus kalau Sayyidina Muhammad misalnya. Tapi di dalam hadis ini malaikat Jibril menunjukkan hanya Muhammad. Yang kedua, adab seorang murid kepada guru ini betul-betul diberikan contoh di dalam hadis ini. Yang ketiga, malaikat Jibril itu bisa menjelma menjadi seorang laki-laki yang bisa kita lihat dalam kehidupan, dalam keadaan bentuk aslinya tidak ada satupun yang bisa melihatnya. Para santri, wali santri, dan pemirsa, itu sebagian kecil yang bisa kita tangkap dari hadis ini. Semoga ini menambah semangat kita untuk mendalami hadis yang sangat luar biasa ini. Semoga bermanfaat. Akhirat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.